后果由你一切承担。离开，离开，等我，走，走，走，走。 Pemerintah Filipina pada Senin 21 Juli 2026 menuduh penjaga pantai Cina melakukan penyerangan terhadap seorang prajurit angkatan laut mereka selama insiden di dekat Ayungin, Seoul yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Filipina menuduh personil penjaga pantai Cina secara agresif memukul dan melukai anggota angkatan laut dengan tongkat kayu. Pemukulan itu pun meningkatkan ketegangan menjelang pertemuan antara diplomat utama kedua negara pada pertemuan Menteri Luar Negeri se-ASEAN di Manila pada pekan ini. Militer Filipina mengatakan seorang personil angkatan laut menderita cedera kepala serius setelah bentrok pada Senin dengan penjaga pantai Cina di Second Thomas Hall, tempat negara Asia Tenggara itu memiliki pos militer. Dalam sebuah pernyataan, Satuan Tugas Nasional untuk Laut Filipina Barat (NTF-WPS) mengatakan konfrontasi terjadi sekitar pukul 9:15 waktu setempat. Hal itu terjadi ketika kapal penjaga pantai Cina 21560 mengerahkan perahu karet lambung kaku yang mendekati BRP Sierra Madre dari jarak dekat. Satuan Tugas Filipina mengatakan personilnya berulang kali meminta kapal Cina untuk meninggalkan daerah tersebut, tetapi awak kapal diduga menolak untuk mundur dan malah memperburuk situasi. Menurut pernyataan tersebut, seorang anggota awak kapal Cina memukul kapal seorang prajurit Filipina dengan tongkat kayu selama kejadian tersebut. Kondisi ini menyebabkan cedera yang membutuhkan perawatan medis segera. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa konflik dengan Amerika Serikat hanya dapat diakhiri
apabila Iran mampu meraih keunggulan di medan tempur atau melalui jalur perundingan yang dilakukan pada waktu yang tepat. Dalam keterangannya kepada kantor berita resmi Iran IRNA, Araghchi menegaskan bahwa salah satu keputusan terpenting dalam menghadapi konflik adalah menentukan kapan permusuhan harus dihentikan dan negosiasi mulai dilakukan. Dirinya menekankan bahwa keputusan terkait perang tidak boleh diambil secara gegabah karena menyangkut keselamatan rakyat dan masa depan negara. Araghchi juga menilai para pemimpin politik harus terus mengevaluasi apakah kelanjutan perang akan memberikan keuntungan strategis atau justru menimbulkan kerugian yang lebih besar baik dari sisi kemanusiaan maupun kepentingan nasional. Menurutnya, meski Iran mengalami sejumlah kerugian selama konflik berlangsung, negara itu tetap mampu menunjukkan perannya sebagai salah satu aktor penting di panggung internasional. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kembali memanasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat sejak awal Juli. Ketegangan meningkat setelah Teheran melancarkan serangan terhadap sejumlah kapal komersial di Selat Hormuz. Sebagai balasan, militer Amerika Serikat menggempur sejumlah wilayah pesisir Iran. Media setempat melaporkan ledakan terjadi di beberapa kota, di antaranya Shirik, Jas, Tabriz, dan Chabahar. Serangan yang berlangsung pada Senin itu bertepatan dengan pengumuman militer Amerika Serikat yang menyebut seorang personil militernya menjadi korban tewas ketiga dalam beberapa hari terakhir akibat eskalasi konflik tersebut. شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك وهذا ما لا Milisi Houthi mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi yang mulai berlaku pada Senin sebagai respons atas meningkatnya ketegangan kedua pihak. Houthi menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk balasan terhadap Saudi dengan prinsip mata dibalas mata atas berbagai tindakan yang dilakukan Riyadh.
Kelompok itu menuding Arab Saudi telah menyerang dan mengepung Yaman selama hampir 12 tahun melalui jalur darat, laut, dan udara. Houthi juga menuduh Saudi memblokade pelabuhan, bandara, serta menjarah sumber daya alam yang dimiliki Yaman. Ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi kembali meningkat di tengah memanasnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di kawasan. This is definitely an official end to the Saudi Houthi truce that took place in 2022 and has been, despite many things, actually surviving. And I think first what this will happen is the Houthis will try to go after Saudi shipments, specifically in the Red Sea, but I wouldn't be surprised if further. But the easiest way for them is the Red Sea and around the Gulf of Aden. And I think the attempt of them is announcing it in Saudi Arabia is an attempt to neutralize the US and other Western powers. But I think that's a lot of wishful thinking, because if you're attacking Saudi shipments, you're basically attacking a pretty much good number of the world interests, from the US to China to UK to Europe. Houthi diketahui mendapat dukungan dari Iran, sementara Arab Saudi memiliki kerjasama pertahanan strategis dengan Amerika Serikat. Pekan lalu, Arab Saudi melancarkan serangan ke Bandara Sana'a setelah disebut mendapat persetujuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Juru bicara Houthi Yahya Sari menyebut serangan tersebut telah membatalkan kesepakatan gencatan senjata informal yang berlaku sejak 2022. Sebagai balasan, Houthi mengeklaim menyerang Bandara Internasional Abha di Arab Saudi menggunakan rudal balistik dan sejumlah drone. Houthi menegaskan blokade laut terhadap Arab Saudi menjadi bagian dari eskalasi balasan yang akan terus dilakukan selama serangan terhadap Yaman masih berlanjut. الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، لما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك، وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه. تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membalas Iran jika kembali ada prajurit Amerika Serikat yang tewas dalam konflik di Timur Tengah.
Trump mengaku telah memerintahkan seluruh pimpinan militer, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, untuk mengambil tindakan tegas terhadap Iran. Menurut Trump, setiap kematian tentara Amerika akan dibalas dengan serangan yang jauh lebih besar terhadap Iran. Pentagon melaporkan 3 prajurit Amerika Serikat tewas pada akhir pekan, terdiri dari 2 tentara di Yordania dan 1 lainnya di Irak Utara. Ketegangan kembali meningkat setelah Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan sejak awal bulan ini. Konflik dipicu serangan terhadap sejumlah kapal komersial di Selat Hormuz yang kemudian dibalas oleh militer Amerika Serikat. Sebagai balasan, Iran juga menyerang fasilitas serta pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Padahal kedua negara sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman damai pada Juni untuk menghentikan sementara konflik. Meski dialog diplomatik masih berlangsung, Gedung Putih menegaskan operasi militer terhadap Iran akan terus berlanjut sesuai keputusan Presiden. As opposed to two great patriots. Kelompok Houthi di Yaman mengumumkan pemberlakuan blokade laut terhadap Arab Saudi yang berlaku mulai Senin.
Langkah tersebut diambil beberapa hari setelah Houthi mengancam akan melakukan pengepungan terhadap kerajaan itu sebagai balasan atas serangan terhadap bandara internasional Sanaa pekan lalu. Dalam pernyataannya, kelompok yang juga dikenal sebagai Ansar Allah itu menyebut blokade dilakukan berdasarkan prinsip mata ganti mata. Houthi menegaskan memiliki hak untuk membalas blokade yang selama ini mereka klaim diberlakukan Arab Saudi terhadap Yaman dengan tindakan serupa. Sekaligus memperingatkan bahwa setiap eskalasi akan dibalas dengan respons yang lebih besar. Houthi menuduh Arab Saudi telah memberlakukan pengepungan terhadap Yaman selama hampir 12 tahun melalui pembatasan jalur darat, laut, dan udara, serta mengklaim kebijakan tersebut telah menghambat akses ke pelabuhan dan bandara serta merugikan rakyat Yaman. Kelompok itu juga menyatakan siap menghadapi segala kemungkinan dan menyerukan mobilisasi penuh para pendukungnya. Keputusan itu muncul setelah Houthi menyalahkan Arab Saudi atas serangan terhadap bandara internasional Sanaa. Namun pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas serangan tersebut dengan alasan untuk mencegah pesawat Iran mendarat di ibu kota. Sebagai balasan, Houthi meluncurkan rudal balistik ke Bandara Internasional Aba di Arab Saudi. Koalisi militer pemimpin Saudi mengklaim berhasil mencegat serangan tersebut. Ketegangan juga meningkat setelah bentrokan kembali terjadi antara pasukan Houthi dan pemerintah Yaman di wilayah Hodeidah, sehingga mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Pengumuman blokade ini memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan pelayaran di kawasan, terutama di sekitar Selat Bab al-Mandeb, jalur strategis yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden. Meski Houthi belum menjelaskan bagaimana blokade akan diterapkan, langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran akan kembali terjadinya serangan terhadap kapal-kapal dagang internasional seperti yang pernah dilakukan kelompok itu sejak pecahnya Perang Gaza pada 2023 dan sempat mengganggu perdagangan global. Pemerintah Gedung Putih berencana mempercepat peningkatan sistem keamanan pada jet sumbangan Qatar yang baru digunakan sebagai Air Force One.
Langkah ini diambil setelah muncul pembahasan internal mengenai resiko penggunaan pesawat tersebut untuk perjalanan Presiden Donald Trump ke wilayah yang dianggap memiliki tingkat ancaman tinggi. Menurut sejumlah sumber, sebelum Trump bertolak ke Turki awal bulan ini, para pejabat sempat mempertimbangkan agar pesawat tersebut tidak digunakan untuk penerbangan ke kawasan beresiko, termasuk Israel yang masih dilanda konflik dengan Iran. Meski demikian, setelah mendapat penilaian awal bahwa pesawat dinilai aman, Trump tetap menggunakan jet tersebut dalam kunjungan ke Turki. Belakangan, sejumlah pejabat disebut menilai keputusan tersebut kurang tepat karena pesawat masih memerlukan peningkatan sistem keamanan. Trump sendiri mengakui bahwa Air Force One baru itu akan menjalani proses peningkatan keamanan lebih lanjut dan menyebut pekerjaan tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar 1 bulan. Namun, sejumlah pakar penerbangan meragukan target tersebut. Mereka menilai peningkatan sistem keamanan yang signifikan pada pesawat kepresidenan tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu 30 hari. Sorotan terhadap keamanan pesawat semakin menguat setelah Trump memilih menggunakan Air Force One lama saat meninggalkan Turki. Presiden menyatakan keputusan itu bukan karena alasan keamanan, melainkan agar personil militer Amerika Serikat di Pangkalan Udara Inggris dapat melihat pesawat baru tersebut. Laporan media mengenai kekhawatiran atas keamanan jet itu memicu kemarahan Trump dan mendorong Gedung Putih melakukan penyelidikan atas dugaan kebocoran informasi. Sejumlah pejabat diminta menyerahkan telepon genggam mereka, sementara wartawan yang pertama kali memberitakan isu tersebut juga dipanggil dalam proses penyelidikan. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt pada Senin menegaskan pesawat tersebut tetap aman digunakan oleh Presiden, meski akan menjalani peningkatan dan penyempurnaan pada musim gugur ini. Sebelum proses peningkatan selesai, Trump diperkirakan masih akan menggunakan jet tersebut untuk perjalanan domestik maupun beberapa kunjungan internasional yang dinilai beresiko rendah, termasuk kemungkinan perjalanan ke Irlandia. Trump juga mengisyaratkan ingin menggunakan pesawat itu dalam kunjungannya ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Meski rencana tersebut bergantung pada selesainya seluruh peningkatan keamanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Control the strait, they don't control anything. So we'll see what happens. We hit them very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three, as opposed to two great patriots.